Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Lalu perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian. Percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana? Akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada sarannya terkait bagaimana caranya agar ke depannya hubungan kalian bisa terus berkembang, bisa lebih baik dan lebih stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir, akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Capricorn ataupun zodiak dari doi kamu, dari pasangan kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal ulang tahun, tanggal jadian, tanggal pertama kali PDKT kalau masih ingat gitu ya. Bulan pertama kali PDKT atau tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box gitu ya. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait price list, terkait tata cara booking slot, dan lain-lain gitu ya. Oke Capricorn, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu masing-masing untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu ya. Sebelumnya maaf ya kalau banyak agak agak serak atau agak batuk gitu ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hangman. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hangman. Oke. The Hangman, oke. The Hangman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya? Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, aku melihat hubungan kalian itu sedang berada di titik yang stagnan. Stagnan, minim atau bahkan tidak ada perkembangan di mana kalian merasa cukup tertekan, bukan cukup, bahkan sangat tertekan gitu ya. Kamu ataupun doi ataupun bahkan kalian berdua merasa stuck, merasa bingung, merasa tertekan. Bingung bagaimana menanggapi situasi dan hubungan, bagaimana menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya gitu. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari kebingungan ini gitu ya? Yang membuat penyebab dari stagnansi, yang membuat penyebab
Yang menjadi penyebab dari stagnansi, yang menjadi penyebab dari kebingungan ini adalah kalian menginginkan awal baru. Kalian menginginkan lembaran baru yang jauh lebih positif untuk hubungan kalian gitu ya. Apapun yang sebelumnya atau selama ini jadi permasalahan gitu ya, kalian ingin kedepannya bisa ada titik terang, ada titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti gitu ya. Kalian masih bisa melihat bahwa jauh di depan sana hubungan bisa berkembang, hubungan ada kesempatan untuk develop gitu ya. Nah, tapi walau begitu, tadi aku ada bilang, jauh di depan sana gitu ya. Artinya masih butuh proses, artinya masih butuh waktu, di mana proses dan waktu ini bisa saja tidak akan cepat, tidak akan secepat yang kalian harapkan, bisa juga prosesnya, lika-likunya tidak akan semudah yang akan kalian inginkan, tidak akan semudah yang kalian harapkan gitu. Kita punya kartu Ace of Cups. Ace itu angka 1 gitu ya, lembaran baru. Tapi jadi di numerologi, kita mengenal angka 0 sampai 10 gitu ya. Dan ini baru satu, titik paling sempurna itu di 10 gitu kan. Dari 1 sampai 10 masih akan panjang gitu kan, tidak akan cepat, tidak akan mudah gitu. Jadi walaupun perasaannya masih ada, masih menginginkan lembaran baru, tapi karena sedikit banyaknya kalian tahu nih bahwa hubungan sebelum berkembang, sebelum benar-benar bisa stabil, akan memakan waktu gitu ya. Itu menjadi sisi di mana kalian merasa bingung, dilema gitu. Sayang sih, pengen sih, tapi bakal lama, tapi bakal tidak mudah. Aku harus gimana? Aku bingung, aku bimbang, kami bingung, kami bimbang gitu. Itu kondisi kalian belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Tapi terlepas dari stagnansi ini, terlepas dari kebimbangan, terlepas dari rasa tertekan ini gitu ya. Sejauh ini kita punya kartu King of Cups di mana terlepas dari rasa bingung, rasa tertekan, tapi pada akhirnya, oh my gosh, maaf, ini serak banget, maaf ya. Terlepas dari stagnansi ini gitu ya, tapi sejauh ini kalian masih mau gitu ya, kalian masih mau bertahan, kalian masih mempertahankan perasaan terhadap hubungan kalian, perasaan terhadap satu sama lainnya gitu ya. Kalian masih mau menjalani prosesnya semampu kalian, walaupun bergumul. Walaupun bergumul, walaupun akan menguras emosi, tidak akan mudah. Tapi sejauh ini kalian masih mau bertahan, masih mau berjalan, masih mau menghadapi prosesnya semampu kalian, semaksimal kalian yang memungkinkan untuk kalian. Walaupun tadi ada rasa tertekan, ada rasa bingung gitu ya. Oke, sebentar, aku akan pause video dulu. Aku perlu minum sebentar, sebentar ya. Oke, untuk poin selanjutnya, untuk yang selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari kamu gitu ya, perasaan kamu para Capricorn terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini apakah para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja, terima kasih. Per sekarang ini, apakah para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta? Oke. Kita punya Wheel of Fortune gitu ya. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Wheel of Fortune. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan. Oke. Wheel of Fortune. Oke. Wheel of Fortune. Oke, terima kasih. Kita punya The Devil. The Devil itu melambangkan Capricorn dan kamu Capricorn gitu ya. So, terima kasih. So, gimana sih perasaan kamu terhadap doi, terhadap dia untuk sekarang ini gitu ya? Per sekarang ini, sejauh ini, kamu masih ada perasaan sayang, kamu masih ada perasaan cinta terhadap dia gitu ya.
walaupun memang berputar gitu ya, tidak stabil, ada kalanya perasaan kamu cenderung lemah gitu ya, tapi ketika cenderung lemah nanti bisa naik lagi, bisa membaik lagi gitu ya. Ada kalanya di mana perasaan kamu terasa, di mana kamu merasa berat menjalani hubungan ini. Makanya ketika merasa berat, perasaan jadi lemah, jadi menurun. Tapi ada kalanya kamu bisa optimis lagi, bisa yakin lagi gitu ya. Dan di sanalah ketika perasaan kamu menjadi kuat gitu ya, will of fortune gitu. Keberuntungan masih ada dalam artian ketika turun bisa naik lagi walaupun masih terus berputar, tapi setidaknya ketika turunnya enggak lama-lama di sana, enggak selalu di sana, selalu bisa membaik lagi, selalu bisa menguat lagi gitu ya. Kenapa ada ketidakstabilan? Kenapa ada perputaran gitu ya? Karena kita punya Eight of Cups, Five of Wands, dan The Devil. Ini ketiga kartu yang sangat melambangkan, yang sangat menjelaskan kenapa perputaran ini terjadi, kenapa ada ketidakstabilan. Pertama, kamu merasakan pergumulan batin gitu ya. Kamu merasakan pergumulan batin, kebimbangan. Sayang sih, tapi begini, tapi begitu. Tapi kalau nggak dibilang sayang, ya nggak juga. Tapi ya begitu kondisinya, jadi bingung, bergumul gitu ya. Kadang kamu merasa emosi, kamu merasa overthinking gitu ya, kamu egonya naik terkadang, atau bahkan terkadang kamu merasa kurang nyaman dalam hubungan ini. Ada satu dan lain faktor yang membuat kamu terkadang merasa kurang nyaman. Ada beberapa dari kalian yang merasa hubungannya toksik gitu ya, tapi masih mau dipertahankan semata-mata masih sayang gitu ya. Tapi walaupun merasa toksik ya tadi, karena masih merasa sayang gitu ya, satu sisi merasa toksik, satu sisi merasa sayang ya, jadi ya pergumulan batin ini Five of Wands gitu ya. Sehingga pada akhirnya sejauh ini karena perputaran ini masih terjadi gitu ya, walaupun kadang turun tapi kadang naik lagi, nanti naik lagi, pada akhirnya kalian berusaha untuk menjalani semaksimal kalian hubungan kalian gitu ya. Dalam artian kalian berusaha berserah bukan menyerah, tapi kalian biarkan semua mengalir, ke depannya akan bagaimana, kalian biarkan semua mengalir. Yang penting sekarang ini kalian bisa lakuin apa, ya udah kalian lakuin gitu. Misalnya, sekarang ini kamu ngerasanya tepatnya untuk berjarak sama dia, ya udah kamu akan lakukan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kamu ngerasa tepat untuk intens berkomunikasi dengan dia, tepat nih untuk menghubungi dia duluan, maka kamu akan lakukan gitu. Kamu biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya, kamu lakukan senatural mungkin, semaksimal mungkin. Apa yang kamu rasa tepat, apa yang kamu rasa bisa kamu lakukan gitu ya. Eight of Cups juga berbicara tentang dilema. Kenapa pada akhirnya kamu memilih untuk biarkan semua mengalir? Kenapa kamu mau berserah gitu? Karena kamu mau, karena beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu sebenarnya ada yang sempat bimbang, ada yang sempat dilema untuk mau perjuangin atau enggak gitu, tetap mau pertahankan atau tidak gitu. Kalau mau pertahankan tadi semua untuk membaik pasti akan memakan waktu dan tidak mudah. Di depan sana masih akan ada banyak rintangannya, banyak tantangannya. Tapi kalau misalnya mau melepas juga tidak akan mudah karena possible kebersamaannya, momennya yang indah, yang romantis, yang menyenangkan juga ada cukup banyak, sudah sangat banyak. Jadi kalau mau dilepaskan juga tidak semudah itu, yang pada akhirnya kalian memilih untuk ya udahlah jalani aja ke depannya gimana kita lihat nanti. Kita lihat nanti, yang penting sekarang bisa lakuin apa ya udah lakuin gitu. Itu yang jadi perasaan kamu terhadap dia sekarang ini gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan dari doi gitu ya. Perasaan dari doi terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Oke, sebentar ya, di shuffle dulu. Ups. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini. Apakah doinya para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Capricorn, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Per sekarang ini, apakah doinya para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Capricorn, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Per sekarang ini, apakah Oke. Oh, kita punya kartu The Hangman lagi. Kita punya dua The Hangman ya di sini ya. Kita punya The Hangman dan kita punya The Hangman lagi gitu ya. Oke. Let's continue bentar ya. Terima kasih.
tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hangman. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke, The Devil lagi. Oke. The Hangman. The Hangman. The Hangman. The Hangman. Oke. Ten of Wands. The Hangman. The Hangman. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, ini berat ya. Oke, terima kasih. Jadi gini, gimana sih perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, para Capricorn? Sama dengan kondisi hubungan kalian belakangan ini yang stuck gitu ya. Yang ada rasa tertekan untuk hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini, dia juga merasa seperti itu. Perasaan dia terhadap kamu stuck gitu ya, bingung bagaimana menanggapi perasaannya terhadap kamu gitu, bingung bagaimana menanggapi hubungannya dengan kamu. Kalau kita bicara masih ada perasaan masih ada perasaan atau tidak, masih, karena masih ada cahaya di sini. Cuman ya setertekan itu dengan kondisi yang ada. Jadi ibaratnya sayang tapi tidak nyaman gitu, ada perasaan tidak nyaman. Kita berkata the devil gitu, tidak nyaman bisa karena kamu atau bisa karena situasinya kondisi gitu ya, atau ada faktor-faktor lain yang membuat rasa tidak nyaman ini muncul gitu ya. Bisa tadi karena kedepannya sebelum semua benar-benar membaik, sebelum semua benar-benar stabil, pasti akan memakan waktu, tidak akan mudah. Makanya bisa saja itu jadi faktor yang membuat hubungan kalian yang membuat dia merasa stuck, merasa tertekan gitu. Ada beberapa energi yang tertangkap oleh aku di sini ya, di perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Pertama, stagnansi ini dikarenakan dia merasa kurang nyaman, ada hal-hal di antara kalian berdua, di dalam kalian berdua yang membuat dia banyak emosi, yang membuat dia banyak tertekan gitu ya, yang membuat dia kadang overthink, membuat dia pesimis, kurang percaya diri akan keberlanjutan hubungan kalian, merasa kedepannya akan berat, tidak akan mudah gitu ya, akan sangat slow gitu ya, Knight of Pentacles, merasa hubungan kalian sebelum akhirnya berkembang benar-benar akan pelan pun belum tentu berhasil gitu. Itu energi pertama gitu ya. Energi selanjutnya, rasa tidak nyaman ini dikarenakan apa? Dikarenakan possible dia gimana ngomongnya ya? Dia possible dia udah punya orang lain dan kamu adalah orang ketiga untuk dia gitu. Kamu mungkin nggak tahu gitu ya. Kamu mikirnya dia hanya sendiri gitu. Kamu mikirnya dia nggak ada siapa-siapa selain kamu. Tapi sebenarnya selain kamu dia ada gitu. Dan jatuhnya hubungan dia dengan kamu adalah hubungan ketiga gitu. Nah, kamu mungkin nggak tahu tapi dia tahu gitu kan. Dia yang menjalani, dia yang tahu, kamu tidak tahu gitu kan. Yang pada akhirnya karena dia tahu hubungan dengan kamu adalah hubungan pihak ketiga, walaupun dia sayang, tapi dia tahu ini akan susah untuk berkembang. Ini akan susah untuk berprogres gitu ya. Pada akhirnya membuat dia tertekan, membuat dia stagnan, bingung bagaimana menanggapi situasi dan kondisi gitu. Karena dia sadar hubungan kalian adalah hubungan di pihak ketiga yang kalau mau dilanjutkan, kalau mau ada perkembangan akan sangat susah. Benar-benar susah, benar-benar pelan gitu ya. Jadi dua energi ya. Yang pertama adanya rasa overthink, tidak nyaman karena adanya faktor di dalam hubungan kalian. Misalnya ada permasalahan gitu ya. Atau yang kedua ada beberapa dari kamu yang dia punya orang lain dan jatuhnya kamu dan dia adalah hubungan ketiganya gitu. Baik lagi kamu bisa saja tahu tapi kamu bisa saja tidak tahu gitu ya. Tapi intinya kamu dijadikan orang ketiga untuk dia gitu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya aku akan bukakan terkait
Hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana? Akan seperti apa gitu ya? Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Februari 2021. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hangman. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. The Hangman. Kok The Hangman sih? Eight of Pentacles, say. Bentar ya. Tahu nggak kenapa aku ngomong The Hangman? Karena aku bisa ngerasain banget kondisi hubungan kalian stuck, dia merasa bingung gitu. Itu energinya kuat banget karena kita punya The Hangman 2 kali, kita punya The Devil 2 kali gitu ya. Aku bisa ngerasain banget energinya sampai ke sini. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu Eight of Pentacles. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. 3 kartu secara berurutan. Oke, terima kasih. Oke. Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. Oke. Eight of Pentacles. Oh, oke. Terima kasih. So, gimana sih hubungan kalian di bulan Februari 2021 gitu ya? So, balik lagi ada 2 energi gitu ya. Ada 2 energi di mana tadi yang pertama ada permasalahan di internal kalian yang menyebabkan ketidaknyamanan yang dia rasakan gitu ya. Yang satu lagi dia udah punya orang lain dan kalian adalah hubungan ketiganya gitu. Nah, aku bahas satu persatu gitu ya. Jika kamu adalah energi yang adanya permasalahan di internal kalian berdua. Jika kalian itu skenarionya adalah yang mengalami ketidaknyamanan atau mengalami stagnansi gitu ya, dianya mengalami stagnansi, dianya bingung gitu ya, karena ada permasalahan internal di antara kalian berdua gitu ya. Maka di bulan Februari 2021, keinginan untuk memperjuangkan hubungan, keinginan untuk memaksimalkan, melanjutkan dan membenahi hubungan itu masih ada gitu ya. Kalian masih menaruh harapan bahwa melalui proses yang bisa saja panjang dan tidak mudah, semua akan membaik gitu. Kalian masih menginginkan bisa berkomunikasi atau berhubungan secara hati ke hati dalam kondisi emosional yang tenang, yang stabil gitu ya. Kalian masih menaruh harapan untuk hubungan kalian bisa berkembang, bisa ada solusinya, bisa ada penyelesaiannya. Kalian masih menaruh harapan, masih ada optimisme, keyakinan untuk hubungan kalian gitu. Tapi Eight of Pentacles, kartu utamanya berbicara tentang walaupun kalian ingin hubungan bisa tenang, bisa stabil, bisa membaik, tapi juga ada the Star, ada Queen of Pentacles yang berbicara tentang proses. Tidak mudah, tidak cepat. Jadi cenderung kalian biarkan mengalir. Sambil mengalir gitu ya. Sambil dibiarkan mengalir, kalian akan sambil dibiarkan mengalir, kalian akan melakukan apa yang kalian rasa tepat untuk hubungan kalian. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Misalnya, sekarang ini kamu ngerasanya tepat atau kalian ngerasanya tepat untuk video call, ya akan kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasanya sekarang ini tepatnya untuk tidak berhubungan dulu, tidak berkomunikasi dulu, ya udah, maka akan kalian lakukan juga. Kalau memang tidak ada yang bisa kalian lakukan, tidak ada yang kalian rasa bisa kalian lakukan untuk hubungan kalian, kalian akan alihkan fokus kalian ke hal lain. Misalnya ke pekerjaan, ke finansial gitu ya. Tapi
intinya keinginan untuk melanjutkan masih ada, cuman ya kalian tidak terburu-buru. Kalau bisa ngelakuin A ya A, kalau nggak bisa ya udah alihkan ke yang lain gitu ya. Itu untuk kamu yang energinya ada permasalahan di internal kalian. Namun untuk kalian yang energinya adalah em, dia punya orang lain gitu ya. Kalau energinya itu dia punya orang lain, maka di bulan Februari 2021 dia akan berusaha untuk lebih memfokuskan kepada perempuan ini, yang lain ini gitu. Dia akan memfokuskan kepada orang yang lebih dulu udah bersama dia. Karena kan kamu itu hadir setelah dia bersama dengan perempuan lain ini gitu kan. Baik lagi, possible ada kemungkinannya kamu dengan dia adalah hubungan ketiganya dan dia sudah berhubungan dengan orang lain terlebih dahulu sebelum dia berhubungan dengan kamu gitu. Nah, kalau energinya adalah adanya orang lain, ada perempuan lain, maka di bulan Februari 2021 dia akan lebih memfokuskan kepada perempuan lain ini, queen-nya dia gitu ya, queen-nya dia, possible dia udah married, ada beberapa dari kalian yang dia udah married gitu ya, akan memprioritaskan perempuan ini, ingin possible dia udah married atau udah pacaran gitu ya. Pokoknya perempuan pertamanya ini yang sebelum kamu ini gitu ya. Dia akan lebih memfokuskan ke perempuan ini agar hubungannya bisa membaik. Walaupun sebenarnya dia masih menaruh harapan sama kamu sebenarnya. Cuman pada akhirnya di bulan Februari 2021 dia tahu bahwa hubungan yang dia jalankan dengan kamu sepertinya kurang baik gitu. Dia merasa seperti itu. Jadi pada akhirnya dia akan memfokuskan kepada yang memang seharusnya dia fokuskan gitu. Yang menurut dia tepatnya ya sama si dia, bukan sama kamu gitu. Walaupun dia sayang sama kamu, tapi menurut dia ini hubungan ketiga tidak bisa gitu. Menurut dia seperti itu gitu ya. Oke. Sekarang aku akan ke sarannya. Wait, sebentar. Oke. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menanggapi atau menjalani hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja, terima kasih. Saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaannya dengan doinya masing-masing. Saran, oke, itu dua, saya mau satu aja. Saran untuk para Capricorn, ini 3. Satu aja. Satu kartu aja sebagai saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Sebentar ya, sabar ya. Saran
untuk para Capricorn. Oh, banyak sekali. Wait ya. Saran untuk para Capricorn. Oke, terima kasih. Kita punya kartu Big Happy Changes gitu ya. Sarannya untuk kamu adalah apa yang perlu kamu sadari adalah apa yang perlu kamu ketahui, apa yang perlu kamu sadari, apa yang perlu kamu tanamkan dalam pikiran kamu bahwa apapun kondisi kamu, bagaimanapun skenario percintaan kamu, ke depannya akan ada perubahan besar yang pastinya lebih positif gitu ya. So, jalani semua prosesnya ini dengan enjoy, dengan penuh senyuman, dengan aura positif, energi positif gitu ya. Serumit apapun kondisinya gitu ya, kalau kita menjalaninya dengan enjoy, yang awalnya rumit akan terasa lebih ringan gitu. Kekuatan pikiran itu sangat besar dampaknya terhadap kita. So, jalani semuanya dengan enjoy, kedepannya semua akan ada baik, semua akan baik-baik saja, bahkan akan ada big happy changes, perubahan besar yang positif, yang menyenangkan gitu ya. Jadikan ini sebagai motivasi, sebagai motivasi untuk selalu berjuang, untuk selalu positif di kala-kala yang sulit sekalipun gitu ya. Oke, untuk sesi terakhir, aku akan ambilkan informasi-informasi tambahannya. Kembali aku jelaskan, di sini ada informasi-informasi tambahan, seperti inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia gitu ya, nama kalian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Capricorn, ataupun zodiak dari doi kamu, pasangan kamu. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, ulang tahun, dan lain-lain gitu ya. Apabila tidak ada informasi terkait kalian, maka tidak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi, ini adalah general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke, ini ada yang lompat ya, beberapa ya. Oke, ini dikumpulkan dulu. Oke. Yang pertama kita ada J. Kita ada 28 Desember, November, 8, 18, 10, Maret, Mei, Desember. Saya dengar Desember dari tadi, karena kan tadi ada Desember juga ya. Tapi Desember adalah bulan yang cukup spesifik untuk beberapa dari kalian gitu ya. Possible ada yang baru jadian di Desember, terlepas dari Desember tahun berapa gitu ya. Tapi ada yang jadian di Desember, atau ada hal-hal spesifik tertentu yang terjadi di bulan Desember untuk beberapa dari kalian gitu ya. Maret, 10, 30, 20, 30 lagi, November, April, 17, November, Virgo, Februari, Pisces, Sagittarius, Agustus, Cancer, Juni, April, Juli, Juni, J, 21, 6 atau 9, Scorpio, Gemini atau Gemini,
P 1 B Agustus, Taurus, Juni, Desember 2 kali, L, N dan 20, G, Februari, Libra, 13, Virgo, F, Scorpio, 23, Big Happy Changes, 2 nama 35, 5 di numerologi berbicara tentang perubahan besar gitu ya. Juni, jadi tenang aja, apapun kondisi kamu akan terjadi perubahan besar yang pastinya positif untuk kamu gitu ya. Yang penting terlepas dari prosesnya bagaimana, jalani aja semaksimal kamu gitu ya. 9 atau 6, 9, almost done gitu, dalam artian balik lagi numerologi 0 sampai 10. Kamu udah di titik, beberapa dari kamu udah di titik 9 gitu ya. Bentar lagi udah finalnya nih, udah sampai perubahannya nih gitu. Jadi jangan menyerah gitu ya. H, Capricorn, C, 26, 5, baik lagi tadi aku baru bilang 5 gitu ya. Aquarius, Januari, Cancer, Aries atau Aries, 21, Gemini atau Gemini, 23, R, N, 3. Beberapa dari kamu ada yang terburu-buru right now, maunya sekarang agar membaik, maunya sesegera mungkin untuk membaik gitu ya. Tapi jangan memaksakan apa yang perlu proses teman-teman gitu ya. Balik lagi, apapun yang dipaksakan tidak akan baik. Jadi jika memang butuh 1 tahun untuk membaik, maka jalani. Jangan 1 tahun dipaksa jadi 1 bulan, tidak akan berhasil, tidak akan baik, tidak akan maksimal. Jika butuh proses, jalani prosesnya gitu ya. The start, biarkan semua mengalir gitu ya. Februari, Agustus, dan yang terakhir Virgo gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.